Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai acara pada sore hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di agenda ngobrol penelitian ilmiah yang keempat pada sore hari ini. Yang terhormat Ketua Umum KPM UNJ, Kak Muhammad Habib Alvin Nurrahman APMM, serta seluruh teman-teman yang saya banggakan. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafael Raya Rabbani, sebagai Master of Ceremony yang akan membantu jalannya agenda ngobrol penelitian ilmiah 4 pada sore hari ini dengan topik penggalian ide pada bidang sosial. Saya ucapkan selamat datang di acara ngobrol penelitian ilmiah 4 Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta tahun 2025. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh MC. Kemudian yang kedua ada dokumentasi awal. Yang ketiga pembacaan CV moderator. Yang keempat pembacaan CV pembicara. Yang kelima pemaparan materi. Yang keenam sesi tanya jawab dan diskusi. Yang ketujuh pembacaan kesimpulan. Yang kedelapan penyerahan sertifikat. Yang kesembilan dokumentasi akhir. Dan yang terakhir penutup. Itulah susunan acara pada pagi hari ini. Beralih ke acara selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi awal yang akan dipandu oleh kakak operator. Kepada kakak operator yang bertugas, saya persilahkan. Teman-teman bisa on cam, ditunggu sampai jam 4:12. Terima kasih kepada kakak operator. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti. Eh, Oke, pada acara inti kali ini bukan saya yang akan membantu, tapi ada moderator hebat kita. Sebelum itu akan saya bacakan terlebih dahulu CV moderator kita. Boleh kakak operator bisa ditampilkan CV moderator kita pada sore hari. Oke. Moderator kita pada sore hari ini adalah Kak Muhammad Hafiz, seorang mahasiswa aktif jurusan Statistika Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2024. Kak Hafiz memiliki pengalaman yang cukup luas, di antaranya pernah mengikuti pelatihan statistika, ketua acara sekolah, dan juga menjadi pemimpin organisasi. Selain itu, Kak Hafiz juga memiliki pengalaman kompetisi seperti Olimpiade Astronomi, poster, dan seni musik. Kak Hafiz juga memiliki keterampilan public speaking, time management, problem solving, serta keterampilan perangkat lunak seperti Canva, Microsoft Word, Excel, dan lain-lain. Dengan keterampilan public speaking yang mumpuni, Kak Hafiz siap banget nih untuk memandu jalannya acara inti Ngopilah 4 pada sore hari ini. Nah, wah, keren banget kan moderator kita pada sore hari ini. Baik, langsung saja kita panggil moderator kita. Halo Kak Hafiz, apakah sudah terhubung? Halo Rafa, sudah terhubung. Eh, Bagaimana nih kabarnya Kak Hafiz?
Kabar aku alhamdulillah sore ini. Untuk Rafa sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, kabar aku juga baik. Kak Hafiz. Kak Hafiz sudah siap belum menjadi moderator di acara Ngopi Lampat pada sore hari ini? Insya Allah siang sangat siap sekali. Wah, sudah siap banget nih Kak Hafiz. Baik, Iya. tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Kak Hafiz untuk memandu acara intri ngobrol penelitian ilmiah pada sore hari ini. Oke, terima kasih kepada Kak Rafa selaku Master of Ceremony pada acara Ngopilah 4 kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saya ucapkan kepada kakak-kakak dan teman-teman yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada acara sore ini, yaitu ngobrol penelitian ilmiah. Tapi sebelum itu, saya izin mengenalkan diri lagi. Saya adalah Muhammad Hafiz. Saya mahasiswa dari Prodi Statistika UNJ tahun 2024. Nah, sekarang saya berada di KPM ini ada di divisi P2P. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang berhubungan dengan keadaan sosial nih. Nah, topik ini tuh akan didiskusikan hari ini yaitu penggalian ide dalam bidang sosial. Topik yang pas banget nih di tengah dinamika sosial yang semakin berkembang dan membawa perubahan besar dalam aspek kehidupan. Ditambah bagi teman-teman yang topik APMM-nya atau P3KPM-nya di bidang sosial, pas banget nih. Ini jadi eh, acara bincang-bincang yang cocok bagi kalian untuk menemukan ide penelitian sosial kalian. Nah, tapi sebelum itu, aku mau tahu dong nih, gimana eh, semangat kalian kalau diukur dari skala 1 sampai 10. Boleh dong bagi teman-teman yang eh, semangat nih untuk kirim di kolom chat skala 1 sampai 10. Waduh, Kak Nafisa sampai berapa itu? 100-nya, nolnya banyak banget tuh. Dan Aini, Farid, Kak Zara, Shakira, Siva. Oke, berarti mantep banget lah ya untuk teman-teman kalian nih semangatnya. Oke, sebelum kita panggil ini pembicara kita yang keren banget, rasanya nggak afdol nih kalau kita nggak kenalan sama pembicara kita yang keren ini nih. Boleh dong kepada kakak operator untuk menampilkan CV pembicara kita pada sore kali ini. Oke, pembicara kita pada sore ini adalah Kak Ica Hairunisa. Kak Ica adalah seorang mahasiswi di Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan tata busana. Selama berkuliah, Kak Ica setelah mengembangkan kemampuannya lewat pengalaman-pengalaman yang keren banget nih. Contohnya menjadi sosial media spesialis di butik etnik Gianti. Nah, di pengalaman kerja ini, Kak Ica bertanggung jawab nih atas perencanaan, pembuatan, dan penjadwalan konten harian di berbagai platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Dan tak lupa juga mengembangkan strategi konten kreatif atas produk baru butik Antik Gianti dalam pembuatan feeds, caption, dan video promosi. Boleh di-scroll ke bawah. Nah, Kak Ica sendiri di Universitas Negeri Jakarta juga pernah terpilih menjadi mahasiswa berprestasi 3 fakultas teknik di tahun 2024. Sorry, boleh ke atas lagi. Nah, terus juga Kak Isya pernah nih menerima 4 penghargaan mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik tahun 2023 di SMA Negeri 38 Jakarta juga. Kak Ica pernah mewakili KIR atau Karya Ilmiah Remaja Jakarta Selatan pada Lomba KIR DKI Jakarta di tahun 2019 dan juga meraih juara 2 pada Lomba KIR DKI Jakarta di tahun 2019. Skill yang Kak Ica miliki juga keren banget nih. Ada problem solving, teamwork, trend analysis, dan teknologi research. Boleh di-scroll, kakak operator. Nah, dengan pengalaman-pengalamannya yang keren banget nih, Kak Ica juga gak
cuma menjadi mahasiswa aja nih, tapi dia juga ikut di berbagai organisasi seperti kelompok peneliti muda UNJ di sebagai staf PSDA di tahun 2021 sampai 2023 dan juga BEM Prodi Tata Busana di sebagai staf rohani sosial pada tahun 2022 sampai 2023. Nah, tak lupa juga ada penghargaannya nih selama menjadi mahasiswa. Saya izin membacakan tiga teratas penghargaan Kak Ica. Yang pertama itu ada Best Performance bidang teknologi pada Conference Nasional Kesto tahun 2024, berarti tahun kemarin nih. Terus juga lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa bidang PKMKI pada tahun 2024, serta menjadi reviewer proposal program kreativitas mahasiswa pada kegiatan pengawalan PKM Prodi Statistika UNJ Chapter 6 tahun 2024. Wah, itu prodi saya tuh. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Langsung aja nih kita sapa pembicara kita pada sore hari ini. Halo Kak Ica, apakah sudah terhubung Kak? Hafiz sudah terhubung. Oke, gimana nih Kak kabarnya di sore yang abis hujan nih Kak? Nah, kabar aku alhamdulillah baik nih. Apalagi sekarang kan udah mendekati ini ya, mendekati maghrib ya. Jadi sambil ngabuburit, sambil kita bareng-bareng nih belajar tentang pengertian sosial. Aku juga mau tahu nih kabar dari Hafiz nih untuk sore hari ini gimana? Kabar aku Alhamdulillah Kak, baik banget. Apalagi kan tadi juga sebelumnya ada acara fiksasi BEM ya, aku di kampus dan lanjut ini. Dan pokoknya semangat banget deh. Oke, mungkin karena, oh ya, aku mulai dulu nih. Kira-kira Kak Ica udah siap belum nih untuk menjadi pembicara pada ngepilah empat ini nih? Kalau misalnya eh, dihitung dari skala 1 sampai 10, berapa nih Kak? Aku sih Nilainya. 10 sih pastinya. Kan aku juga nyiapin materi ya. Tapi aku mau tanya dulu nih buat teman-teman. Nanti kalau aku udah siap, teman-teman ternyata nggak siap. Boleh dong teman-teman kasih rating dulu 1 sampai 10. Seberapa siap kalian buat ikutin ngopilah keempat ini? Boleh di komen-komen dulu ya, diramein. Boleh nih teman-teman. Spill semangat, nilai semangat kalian di kolom chat ya. Wah, banyak banget ya. Sampai jutaan itu nolnya. Sampai yang lewat pembatas tuh Kak, udah Itu saking yang semangat banget tuh. komen 9, tapi satunya lagi pas udah maghrib, mohon maaf kita udah kelar. Wah, berarti udah pada ready semua nih, Hafiz. Udah semangat semua ya, dari pembicara sama penonton udah siap banget nih. Oke, karena Kak Ica udah siap nih, teman-teman juga udah pada siap nih. Jadi eh, boleh nih pada Kak Ica untuk memaparkan materinya dan juga teman-teman yang eh, ingin, sorry, bagi teman-teman juga harus menyimak ya dan menyiapkan alat tulis atau media tulisnya untuk mencatat materi-materi yang penting nih. Boleh Kakak operator untuk menampilkan materinya? Oke Kak Ica, saya persilahkan ya Kak. Oke, terima kasih ya untuk Hafiz yang udah membadaratori. Oke, perkenalkan kembali, aku Ica Hernisa. Nah, kenapa aku diminta untuk jadi pemateri di bidang sosial ini di Ngopila? Karena aku itu pengalaman aku di OAB nih. Di OAB aku jadi masuknya ke tim sosial di kelompok sosial. Terus juga di APMM aku sosial juga. Terus di P3KPM aku juga sosial. Jadi dari mungkin pengalaman aku di KPM ini aku ikut-ikut penulisan dan KTI ini aku adanya di bidang sosial. Terus juga aku waktu OAB 2 tahun lalu juga jadi fasil di bidang sosial. Mungkin aku bisa sharing-sharing ke teman-teman semuanya untuk penggalian ide di bidang sosial ini. Oke, kita langsung mulai ya. Nah, teman-teman kalau misalnya ngomong aku kecepatan, boleh di komen aja, Kak, kecepatan, boleh nggak dipelanin dikit? Itu boleh banget ya, teman-teman. Oke,
Pertama-tama nih, karena kan kita ngebahas tentang bidang sosial. Aku mau tahu dulu, teman-teman seberapa paham sih sama bidang sosial itu? Aku mau tanya nih, teman-teman tahu nggak ilmu sosial itu tuh apa sih? Boleh nih dikasih komentar yang teman-teman tahu, baik itu satu kata, dua kata, boleh banget. Misalnya ilmu sosial tuh tentang apa sih? Tuh, saya tentang, oh, ngepelajarin tentang ini, Kak. Itu boleh banget ya di komen-komen. Aku mau tahu dulu. Oke, tentang manusia. Ada lagi tentang masyarakat. Ada lagi nggak? Oke, tadi ada dua ya tentang manusia, masyarakat, terus ilmu tentang interaksi manusia, komunikasi. Kayak udah banyak ya. Jadi dari 5 pendapat teman-teman itu yang bisa kita kalkulasiin gitu. Kalau misalnya definisi dari ilmu sosial pastinya tentang masyarakat, tentang kelompok, tentang manusianya. Nah, itu juga bisa kita lihat nih di definisi menurut para ahli. Boleh di next slide ya. Nah, aku kutip di sini dari pendapatnya Suryono Sukanto tahun 2014, kalau misalnya ilmu sosial itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dalam masyarakat, termasuk strukturnya, interaksinya, proses sosialnya, pokoknya yang ada di dalam masyarakat itu. Terus juga kalau misalnya dari Paul B. Hartan dan juga Chester, mendefinisikan ilmu sosial sebagai studi sistematis tentang perilaku manusia, kelompok-kelompoknya, fokus pada hubungan sosial, dan bagaimana masyarakatnya bekerja. Kalau misalnya kita garis bawahin, itu bener banget teman-teman, kayak yang tadi udah dibilang ya sama teman-teman semua di komen, kalau ilmu tentang sosial itu mempelajari tentang manusianya, tentang masyarakatnya, interaksi dan hubungan, dan bagaimana fenomena-fenomena sosial itu terjadi di dalam masyarakatnya. Nah, itu yang bisa membawa kita menjadi dasar dari penelitian sosial. Oke, next slide kita akan ngebahas tentang penelitian sosialnya. Oke, definisi penelitian sosial. Jadi kalau misalnya penelitian pastinya adalah merangkai suatu sistematis ya dari ilmu-ilmu sosial ini. Nah, aku kutip dari Earl Baby tahun 2016, di mana penelitian sosial itu adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan data dengan tujuan memahami fenomena sosial. Jadi jelas ya, tadi penelitian sosial pasti mengambil dasarnya dari ilmu sosial, di mana yang menggarisbawahi dari fenomena sosial di masyarakatnya itu. Lanjut. Oke, sebenarnya apa sih yang ngebedain antara penelitian sosial, terus penelitian saintek, penelitian lain-lainnya? Boleh nih, aku mau tanya dulu ke teman-teman, kira-kira yang ngebedain tuh apa sih sebenarnya? Ciri-ciri dari penelitian sosial apa? Kayaknya belum pada tahu ya. Kayak data, terus apa lagi nih? Kira-kira yang ngebedain? Fokus pada masyarakat, penelitiannya, mutu responden, wawancara. Oke, nah itu bisa kita rangkum ya di ciri-ciri penelitian sosial. Nah lanjut, aku mau ngebahas rangkuman aku tentang ciri-ciri dari penelitian sosial ini. Boleh di next slide? Nah, dari penelitian sosial itu benar ya, tadi fokusnya ke manusianya, terus ke masyarakatnya, apa yang terjadi di dalam masyarakat itu. Ada nggak sih sebenarnya uh, kayak misalnya topik-topik yang bisa kita lihat atau enggak permasalahan-permasalahan yang ada di manusia. Kan ada ya, kalau misalnya kita lihat di sekeliling kita, manusia itu kan beragam ya. Kelompok-kelompoknya juga beragam. Kita bisa lihat nih misalnya kelompok satu dan kelompok lainnya itu pasti memiliki ciri khas atau perbedaannya. Nah, kita bisa lihat perbandingannya dan juga apa sih masalah-masalah yang biasa ditemui dalam kelompok tersebut. Terus juga ada subjektivitas. Kalau misalnya penelitian sosial itu, karena nggak jauh-jauh dari manusia, dalam pengambilan datanya biasanya ada faktor subjektivitasnya. Kan kita mengenal kalau misalnya metode penelitiannya misalnya kuantitatif ataupun kualitatif. Itu kan kalau kuantitatif
pakainya angket gitu kan, kuesioner gitu kan. Dan biasanya karena manusia yang menjawab itu kadang suka ini loh, suka kayak gak jujur gitu. Dia kadang ngejawabnya gak sesuai apa yang terjadi sama dia, dibagus-bagusin gitu kan. Atau juga waktu misalnya wawancara, wawancara pasti mana ada sih orang yang mengumbar aibnya dia sendiri gitu kan. Kadang ada orang yang berpikiran seperti itu, padahal dalam konteks kita itu bukan bermaksud untuk mencari aibnya, tapi masuk untuk mencari celah permasalahannya di mana. Jadinya ini lumayan besar ya untuk subjektivitas dalam penelitian sosial ini. Lanjut, untuk kontekstual, di mana penelitian sosial ini harus terfokus dalam permasalahan yang ada di masyarakat, masyarakat juga. Harus ada konteksnya yang bisa dikaji. Kemudian untuk relevannya dengan kebutuhan masyarakat, apakah penelitian yang akan kita teliti ini dibutuhin nggak sih? Misalnya kita ingin membuat suatu busana untuk penyandang disabilitas, tapi kita belum tahu nih datanya apakah sebenarnya emang dibutuhin. Bisa aja penyandang disabilitas itu sebenarnya nggak ada masalah sama baju-baju yang ada di pasaran sekarang. Mungkin penyandang disabilitas juga nggak butuh tuh yang disesuaikan, tapi butuhnya yang keren. Kita kan nggak pernah tahu ya. Makanya butuh yang namanya observasi untuk relevan nggak sih sama kebutuhan di masyarakat. Lalu juga untuk metodenya beragam banget. Nanti bisa teman-teman cari juga ya untuk metode-metodenya, banyak kuantitatif, kualitatif, dan juga mixed method. Next. Oke, boleh dilanjut. Oke, kita bisa sharing-sharing ya di sini. Aku mau tahu nih, apa sih tantangan teman-teman dalam mencari ide? Boleh sharing, misalnya kalian kendalanya tuh susah nyari idenya yang relevan gitu dengan kebutuhan atau apa, atau kendalanya tuh diskusinya tuh susah banget sama temen gitu, nggak nyambung. Boleh sharing-sharing. Ngapain di dalam masalah? Oke, ini teman-teman kalau saya komen, boleh ya komen aja. Oke, terlalu mirip dengan ide terdahulu. Oke, kalau saya terlalu mirip itu, tips aku sih kalau misalnya emang topiknya terlalu mirip, cari untuk subjeknya yang lain. Misalnya, subjek kamu tentang mahasiswa, yang udah terdahulu tentang mahasiswa. Kamu bisa cari ini, mahasiswanya, itu kan banyak ya, misalnya prodinya macam-macam. Kamu bisa fokusin ke mahasiswa prodi apa. Ataupun kalau misalnya topiknya itu sama, kamu bisa cari variabel lainnya. Kan pasti ada variabel terikat, variabel bebas kan. Mau variabel terikat atau bebasnya tuh kamu bikin pembeda gitu. Oke, susah di bagian metodenya. Kalau misalnya metodenya pasti ini ya, mungkin pas ngambil datanya kali ya yang susah atau gimana nih. Soalnya kalau kalau merancang metode itu kan kita berdasarkan teori dulu, baru kita menganalisis, baru kita ngambil data, baru habis itu dianalisis ya, tuh kan. Kalau metode, kalau kendala aku sendiri sih sebenarnya dalam mencari ide ya. Aku tuh kan di P3KPM itu bertiga kan pastinya. Nah itu kendalanya, kadang kita masing-masing punya ide yang berbeda-beda untuk diajuin ke P3KPM. Nah, gimana caranya dapat yang fix? Jadi kita masing-masing itu cantumin dulu idenya mau apa, kita jabarin deh pokoknya tujuan penelitiannya mau kayak gimana, rumusannya apa. Nah, ide yang paling memungkinkan untuk direalisasiin itu yang diambil akhirnya. Kalau itu kendala aku sih untuk mencari ide. Kalau misalnya untuk skripsi ya, kalau aku skripsi itu kan tentang keaktifan siswa. Nah, itu juga aku ada tantangan tersendiri sih. Karena aku ngelihatnya di siswa itu kan banyak ya permasalahannya, apalagi kalau misalnya aku ngambil di SMK gitu.
di SMK itu ternyata banyak banget gitu permasalahannya, terutama di prakteknya kan, praktek menjahitnya. Nah, aku tadinya mau ngambil tentang prokrastinasi atau kayak menunda-nunda pekerjaan. Tapi setelah aku lihat lagi kayaknya kurang bisa relevan gitu loh sama sama anak SMK dan variabel yang mau aku teliti. Akhirnya aku ganti judulnya itu. Dan itu bisa diatasin kalau misalnya aku itu diskusi baik itu sama teman ataupun sama dosen. Itu tantangan aku sih dalam mencari ide. Oke, makasih ya teman-teman udah sharing. Oke, kita lanjut ya untuk penentuan sumber-sumber idenya. Kalau sumber ide itu sebenarnya bisa datang dari mana aja ya. Bisa dari diri sendiri, bisa dapat ilham tiba-tiba kan bisa aja gitu. Tiba-tiba lagi jalan-jalan, terus ngeliat sesuatu, tiba-tiba jadi terinspirasi buat jadiin ide. Terus bisa juga dari observasi di keseharian kita. Soalnya, kalau sekarang itu kan banyak banget ya. Ini contoh ya, observasi sehari-hari misalnya pas kita lagi OAB atau PMD atau apa-apa, kan stok gila kan ya. Itu kadang tuh suka banyak banget punglinya gitu kan. Itu bisa jadi permasalahan yang meresahkan banget, terutama untuk orang-orang yang berwisata ke situ. Kita kita padahal nggak minta dikawal, tapi tiba-tiba ada orang yang datang gitu kan, naik motor buat ngawal. Nah, itu bisa dijadiin untuk ide penelitian kita, misalnya kayak perspektif wisatawan terhadap pungli di daerah Jawa Barat gitu. Itu bisa banget. Ataupun kayak misalnya masalah sehari-hari tentang um, pelecehan seksual di transportasi umum. Itu kan juga masih banyak banget ya, masih marak banget untuk permasalahan di sehari-hari kita, terutama untuk ini ya, anak kereta atau anak TJ itu kan pasti banyak lah gitu berita-beritanya yang bikin serem. Nah, itu bisa banget untuk dijadiin ide. Terus, bisa juga teman-teman tuh lihat di media sosial. Sekarang tuh lagi ramak, ramainya tuh apa sih? Misalnya kan kemarin banyak ya kayak kasus korupsi. Terus ada yang kemarin baru banget RUU dan lain-lain. Terus juga tentang perselingkuhan itu juga lagi rame banget deh gitu. Pokoknya hal-hal yang lagi viral-viral itu bisa banget menjadi sumber ide buat penelitian ini. Lanjut, kalau misalnya udah dapat ide, biasanya bisa kita diskusiin juga dengan teman-teman, terus dengan komunitas, dengan dosen. Tapi kalau misalnya dosen sih, biasanya kita emang harus punya idenya dulu, idenya dengan rapi gitu ya, struktur, baru nanti dosen tinggal ngasih masukan. Kalau misalnya kita datang dengan nggak bawa persiapan apa-apa, dengan harapannya dosen bisa ngebantu dari awal, itu nggak bakal bisa. Malah akan kitanya terjebak gitu lah dengan pertanyaan, terus ini masalahnya gimana? Apa yang mau dikerjakan, mau dilaksanain, tujuannya apa? Kalau misalnya nggak di-prepare, itu bakal kita yang kena batunya sendiri. Lanjut, bisa teman-teman lihat dari kebijakan, dari program pemerintah, misalnya yang lagi ramai banget, misalnya makan siang gratis gitu. Apa sih, misalnya kayak perspektif masyarakat terhadap makan siang gratis di sekolah apa. Itu bisa juga jadi ide untuk penelitiannya. Bisa juga misalnya kebijakan-kebijakan lainnya yang menurut kalian itu lagi rame untuk dibahas dan juga meresahkan di masyarakat. Lanjut, tadi teman-teman juga udah sharing ya kalau misalnya ide itu mirip-mirip gitu kan sama penelitian terdahulu gitu. Nah, itu sering banget terjadi, apalagi kalau misalnya kita udah punya ide terus kita cari gitu kan penelitian-penelitian terdahulu, ternyata udah banyak loh yang meneliti tentang itu. Nah, caranya biar enggak sama-sama banget, teman-teman bisa lihat dulu nih, kalian baca terus kalian lihat dia tuh topiknya di fokusinnya kemana gitu, untuk variabelnya di apa, subjeknya siapa, dan lokasinya di mana. Di situ bisa teman-teman ambil perbedaannya
Boleh dari variabelnya, variabel satunya, terus bisa dari subjeknya atau dari lokasinya. Terus cari apa sih yang belum mereka teliti dari penelitian mereka. Bisa kalian cari untuk celah kekurangannya dari penelitian terdahulu. Biar kalian bisa bikin inovasi dan juga data-data yang baru gitu untuk melengkapi penelitian terdahulu. Oke, next. Nah, untuk teknik penggalian ide itu, setelah kalian itu memiliki ide, ada baiknya untuk direalisasiin ya. Direalisasiinnya bisa menggunakan brainstorming. Jadi brainstorming itu kayak ibarat nih, kalian punya ide, kalian tempelin ke sticky notes. Sticky notes-nya itu kalian bisa tempelin di tembok atau di apa. Idenya tuh bisa macam-macam, bisa kalian tulis per sticky notes satu ide. Misalnya tentang stereotip gender. Terus yang kedua ide tentang kemacetan di Jakarta. Ide ketiga tentang misalnya minyak goreng mahal gitu. Bisa kalian taruh-taruh aja untuk idenya, ditempel-tempel tanpa kalian pikirin dulu mana ya yang sekiranya menarik untuk dibahas atau sekiranya dibutuhin solusi dari permasalahannya sekarang. Terus kalau misalnya udah dapet ide-ide nih buat ide kita kalian kerucutin mana sih yang bisa direalisasiinnya. Caranya, kalau misalnya biar tergambar, aku biasanya pakai mind mapping. Jadi dari ide itu, topik itu, aku dipecah dulu nih, di breakdown dulu. Apa sih sebenarnya fokus permasalahan utamanya. Aku kasih contoh, waktu OAB itu, OAB sosial aku, tentang stereotip gender. Nah, di stereotip gender ini, itu kan banyak ya, kalau misalnya kita ngebahas tentang stereotip gender, bisa tentang apa? Tentang komunitas, bisa tentang kebijakan, atau di ruang publik, ataupun lain-lain. Tapi kita ngebahasnya di pernikahan. Jadi stereotip gender pada pernikahan. Nah, karena kita udah tahu variabelnya stereotip gender, terus kita mau ke arah pernikahan, misalnya kepuasan pernikahan. Habis itu kita bisa cari gitu untuk subjeknya apa ya. Kalau misalnya pernikahan, pernikahan kan bisa mulai dari pasangan ini ya, di bawah umur, atau pasangan muda, pasangan yang udah lama menikah, itu bisa dikerucutin mau subjeknya siapa. Contohnya kalau misalnya untuk dari stereotip gender, itu dari permasalahannya masih banyak misalnya hierarki dari patriarki gitu kan, di mana laki-laki itu yang mendominasi baik itu di sektor publik ataupun domestik di rumah tangga. Jadi ada kasus-kasus ternyata di mana istri itu ternyata mengalami stres karena kewajiban, karena harus mengurusi pekerjaan rumah tangganya sendiri gitu. Meskipun ada juga istri yang juga bekerja, tapi juga harus mengurusi pekerjaan rumah tangganya juga sendiri. Itu kan membuat double stress ya untuk si istri ini. Makanya ini kerap kali jadi permasalahan dalam rumah tangga itu. Baik misalnya dari segi stereotipnya, stereotip tentang patriarki ini, dan juga tentang kepuasan dalam pernikahan itu. Makanya bisa digali untuk mind mapping itu sedemikian rupa dicari untuk permasalahan-permasalahannya, tujuannya mau kemana, terus juga rumusan masalahnya. Sebenarnya mind mapping itu kayak mirip juga tentang kerangka berpikir sih. Kalau kerangka itu kan dia udah detail ya. Dia permasalahannya apa, rumusannya, tujuannya, sama nanti dia tuh mau pakai teori apa dan metodenya apa gitu. Jadi kerangka berpikir itu udah lebih lanjutnya daripada mind mapping. Setelah mind mapping bisa kalian analisis juga. Analisis pakai 5W1H. Jadi apa yang akan diteliti, terus juga kenapa sih harus meneliti tentang stereotip gender ini, kapan penelitian ini akan dilakukan, di mana penelitiannya akan dilakukan, siapa subjeknya, dan bagaimana cara atau metodenya untuk
melakukan penelitian ini. Setelah dari 5W1 ini bisa kalian bikin analisis SWOT-nya dari kayak keuntungannya kalau misalnya atau kelebihannya kalau misalnya kalian ngebahas tentang stereotip ini. Kelebihannya tuh bisa kayak, oh ini tuh ternyata lumayan jarang ya diteliti. Ini kayak termasuk yang baru juga nih tentang pasangan muda, stereotip gender tapi di dalam pernikahan pasangan muda gitu kan. Tentang kepuasan. Terus untuk kelemahannya, karena dia jarang diteliti, makanya susah untuk nyari kayak eh, jurnal ataupun artikel lainnya penelitian terdahulu. Terus juga keuntungannya ini bisa membuka wawasan baru ya untuk pasangan muda di luar sana. Kalau misalnya stereotip gender itu ternyata berpengaruh gitu. Adakah pengaruh gitu kan terhadap pernikahan itu? Lalu untuk ancamannya, ini kan termasuk topik yang sensitif ya. Jadi nggak semua orang itu bisa menerima dengan topik tersebut. Tuh, jadi analisis SWOT-nya ini bisa kalian pertimbangkan untuk memilih ide tersebut. Lanjut. Oke, nih aku ada ini ya kasus nih di sini ada gambar kekerasan rumah tangga. Aku mau nanya nih ke teman-teman, bisa nggak sih kekerasan rumah tangga tuh jadi topik untuk penelitian sosial? Coba di komen, bisa atau enggak? Oke, bisa ya, Ja. Terus kata Rafael juga bisa. Nah, oke. Jadi jawabannya bisa ya. Kalau misalnya kita ngelihat kekerasan rumah tangga itu kan yang paling terdampak siapa? Manusia kan pasti, manusianya. Nah, benar ya Syakira. Kita tuh bisa bikin penelitian dari ide tentang kekerasan rumah tangga ini. Karena apa? Karena ini sebuah permasalahan yang terdampak manusia, baik itu korbannya ataupun sekitarnya, masyarakat sekitarnya itu bisa terdampak. Nah, di sini aku juga akan kasih contoh-contoh untuk judul itu dari kekerasan rumah tangga di next selanjutnya. Nah, di sini ada judul-judul nih yang bisa jadiin referensi kalau misalnya untuk ide penelitian tentang kekerasan rumah tangga. Misalnya kayak dampak kekerasan rumah tangga terhadap di kota tingkat stres anak di kota Jakarta. Jadi kalau misalnya kita mau bikin suatu penelitian itu kan butuh judul ya. Judul itu tuh harus banget ada yang namanya variabel. Baik dari variabel bebas, variabel terikat, terus subjek, dan lokasi gitu. Di sini kita bisa lihat kalau variabel bebasnya adalah tentang kekerasan rumah tangga. Lalu variabel terikatnya adalah tingkat stres. Subjeknya siapa? Subjek itu anak dan untuk lokasinya di kota Jakarta. Tuh. Terus contoh lainnya nih, peran lembaga swadaya masyarakat dalam menangani kekerasan rumah tangga di Surabaya. Gitu kan. Jadi ternyata selain kita tuh mengkaji gitu, tapi juga bisa mengkaji apa sih strategi atau kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi kasus tersebut. Terus kita juga bisa mencari faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi kekerasan rumah tangga pada pasangan muda di ibu kota Jakarta. Jadi dari contoh-contoh itu, pastiin ada variabelnya, ada subjeknya, dan juga ada lokasinya. Lanjut, kita akan bahas untuk contoh lainnya. Oh ya, sebelumnya aku mau nanya dulu nih, di sini ada nggak yang bisa kasih aku contoh gitu tentang judul kekerasan rumah tangga? Boleh di komen kalau misalnya ada ya. Kita sambil kita sambil berjalan. Di sini aku juga ada contoh lainnya. Bisa nggak sih sebenarnya teknologi AI kita jadiin untuk penelitian sosial? Coba dijawab ya. Bisa atau enggak nih? Oke, kata Wisnu bisa ya.
Tadi ada jawaban dari Eca. Iya, Eca aktif banget nih. Kayaknya harus jadi ngopilah peserta terbaik nih. Misalnya tingkat kesetaraan gender terus dikaitin sama perempuan sebagai korban KDRT. Kayak bisa ya untuk judulnya. Jadi kita nggak mengkaitkan kesetaraan gender dengan tingkat KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Itu bisa banget. Oke, good job Eca. Keren banget kamu. Berarti udah paham ya untuk gimana caranya menggali ide dari suatu permasalahan. Oke, untuk jawaban apakah teknologi AI itu bisa dijadikan untuk penelitian sosial? Nah, itu jawabannya bisa ya. Tapi kenapa bisa? Meskipun itu tentang teknologi, karena teknologi itu kan pasti yang menggunakan manusia juga ya. Dari penggunaan kita sehari-hari, misalnya ChatGPT, atau kita pakai kayak foto editor, itu kan menggunakan AI juga. Nah, kita bisa mengkaji nih, tapi dari point of view manusianya. Nah, di next slide, di situ ada contoh-contohnya untuk judul, judul tentang teknologi AI. Nah, contoh judulnya adalah misalnya pengaruh penggunaan AI terhadap produktivitas kerja karyawan di perusahaan teknologi Jakarta. Jadi kayak mengkaji gitu lah pengaruh penggunaan AI-nya terhadap produktivitasnya si karyawan ini di perusahaan teknologi. Terus juga bisa yang lagi lihat banget tuh kayak misalnya penggunaan AI kayak GPT gitu untuk menyelesaikan tugas dan ini hubungannya dengan tingkat pemahaman materi mahasiswa di perguruan tinggi. Itu mah relate banget ya sama kita sehari-hari pasti. Terus ada juga nih perspektif masyarakat terhadap penggunaan AI dalam layanan kesehatan di Yogyakarta. Oke, aku mau nanya lagi. Ada nggak teman-teman yang bisa sebutin contoh ide judul gitu buat teknologi AI ini? Boleh di komen-komen. Kayak ada nggak nih? Saya teknologi AI buat apa gitu? Kayak Dinda bingung ya. Nah, bisa juga nih kalau misalnya untuk AI itu kayak kita nganalisis faktor-faktor kenapa sih siswa itu lebih lebih cenderung menggunakan AI dibandingkan kayak bertanya gitu sama temannya kalau misalnya kesulitan dalam mencari jawaban atas pertanyaan. Itu bisa juga. Terus juga kayak misalnya eh, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi siswa untuk menggunakan AI dalam ujian itu kan bentuknya kecurangan ya. Oke, di sini Eca udah jawab soal teknologi AI untuk menjadi mood detector dikaitin sama SDGs well-being. Oke, bener banget ya. Berarti itu kayak tentang kesejahteraan manusianya gitu kan. Jadi kayak mood detector. Itu bisa juga sih. Itu bisa dikaitin sama teknologi juga. Bisa dikaitin sama sosial juga. Analisis tingkat kebergantungan pelajar terhadap AI. Kayak bener banget ya dari Eca dan juga Hafiz. Itu bener banget contoh-contoh dari penerapan AI di penelitian sosial. Oh, berarti udah pada paham ya sampai sini. Kita lanjut lagi ya untuk penerapan contoh lainnya. Nah, kalau misalnya perubahan iklim dan lingkungan, apakah ini bisa dijadiin topik penelitian sosial? Bisa nggak kira-kira nih? Iklim itu kan alam ya, emang bisa berpengaruh ya sama kita? Oke, ada yang jawab bisa. Ada nggak nih yang nggak setuju? Ya, masa iya sih iklim itu berpengaruh sama manusia? Kata Gea, berpengaruh kan dalam interaksi. Maksudnya berpengaruhnya interaksi gimana Gea? Kita jadi ribut atau gimana? Oke, udah jawab bisa ya. Dari Hafiz, dari Dinda. Kata Eca, pengaruh perubahan cuaca aja ngaruh sama mood. Oh iya, bener juga sih. Pagi pas kemarin banjir ya, kayak itu berpengaruh banget nggak sih? Kayak kita kemana-mana tuh susah gitu, macet, terus
motornya kerendam air kan, pandemic lockdown. Nah, bisa juga tuh kayak gitu. Itu kan perubahan lingkungan dan juga cuaca juga ya. Oke. Nah, di sini aku mau kasih contoh-contoh ya. Jadi, perubahan iklim dan lingkungan itu ternyata bisa loh dijadiin untuk penelitian sosial. Misalnya, dampak perubahan iklimnya terhadap produktivitas pertanian. Misalnya, dengan adanya banjir ini, kayak hujan yang terus-terusan tiap bulannya, itu ternyata bisa nggak sih mempengaruhi dari panen atau justru kayak bikin gagal panen terhadap pertanian di kabupaten ini. Terus juga ada strateginya, gimana sih biar masyarakat itu menjadi adaptif terhadap dampak perubahan iklim. Terus juga bisa berbentuk kayak strategi ataupun kebijakan dan juga edukasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Di sini ada lagi nggak yang bisa nyebutin contoh-contoh untuk judul yang bisa jadi penelitian sosial? Ya mungkin juga ini ya bisa juga kayak misalnya kemarin banjir ya, kayak eh, pengaruh banjir terhadap produktivitas warga Bekasi misalnya kan. Jadi susah kemana-mana ataupun kayak terhadap apa ya, misalnya keberlangsungan hidup lah gitu. Karena kan banyak juga yang ada yang nggak selamat, ada yang jadi korban gitu kan. Kayak ada nih gak nih teman-teman yang bisa ngasih aku contoh? Oke, kayaknya masih bingung ya. Kita lanjut ya untuk contoh berikutnya. Nah, ini topik yang sering banget lagi tren banget gitu kan untuk diteliti tentang disabilitas dan juga inklusif. Nah, kalau misalnya disabilitas itu pastinya bisa ya untuk diteliti karena itu kan berkaitan dengan kondisi manusia gitu. Kondisi manusia dan bisa mempengaruhi dengan keberlangsungan hidupnya juga. Nah, ini ada contoh-contohnya untuk disabilitas dan juga inklusi sosial. Ya, boleh di next. Oke, bisa ya, benar. Jadi, disabilitas dan juga inklusi itu bisa banget untuk dijadiin ide untuk penelitian sosial. Kayak contohnya itu misalnya eh, kayak apakah dengan adanya persepsi masyarakat tentang penyandang disabilitas itu bisa nggak sih mempengaruhi gitu kan, mempengaruhi penyandang disabilitas untuk beraktivitas dalam berkegiatan sehari-hari atau juga misalnya tentang apa ya, kayak misalnya eh, transportasi publik gitu, transportasi publik yang menyediakan misalnya untuk layanan disabilitas, apakah itu dapat mempengaruhi penyandang disabilitas itu bisa lebih sering dan juga senang gitu untuk naik transportasi umum. Oke, kita bisa lihat contoh lainnya nih. Boleh di next slide? Nah, ini untuk contohnya ya. Jadi bisa kita mengkaji tentang dampak program inklusinya itu terhadap kualitas hidup penyandang disabilitas di Jakarta. Terus juga peran keluarga dalam mendukung penyandang disabilitas di masyarakat, pedesaan,
dan juga hubungan antara kesadaran masyarakat tentang inklusivitas dan penerimaan terhadap penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Nah, itu dia untuk contoh-contohnya. Kita lanjut untuk bahas contoh lainnya. Oke, ini topik terakhir yang bakal dijadiin contoh tentang kajian budaya. Kalau kajian budaya itu kan dia ada yang budaya tak benda dan juga benda kan. Nah, di sini kajian budayanya bisa kita teliti misalnya dari warisan-warisannya. Misalnya budaya Ngaben atau budaya lain-lainnya itu bisa dikaji. Biasanya kalau untuk kajian budaya itu lebih sering itu di pedesaan gitu atau di daerah-daerah lainnya. Kalau misalnya di Jakarta itu kan tentang budaya Betawi gitu. Kalau misalnya di daerah Jawa Barat misalnya ada suku Baduy dan lain-lainnya itu bisa dijadiin topik untuk penelitian sosial. Untuk contoh-contohnya bisa kalian lihat. Nah, ini untuk contohnya ada dampak modernisasi terhadap eksistensi seni tradisional wayang kulit, itu juga strategi masyarakatnya dalam mempertahankan kearifan lokal di tengah arus globalisasi, sama hubungan antara globalisasi dan juga perubahan nilai-nilai budaya lokal di masyarakat Bali. Nah, ini juga bisa dilihat ya kalau misalnya budaya ini ternyata banyak banget yang berkaitan dengan masyarakatnya, termasuk juga kearifan lokalnya yang biasanya udah mulai pudar nih. Terus juga aku ada contoh satu lagi. Kalau misalnya di Jakarta itu, kita kan bisa ngeliat ya, kalau ondel-ondel itu sebagai maskot gitu kan. Sebagai maskot budaya Betawi yang biasanya adanya tuh misalnya di nikahan atau di acara penting lainnya. Tapi sekarang ada pergeseran nih, pergeseran nilai budaya yang mana ondel-ondel yang tadinya cuma di acara besar, tapi sekarang jadiin sama pengamen buat ngamen gitu kan. Ngamen pakai ondel-ondel, pakai musik gitu. Nah, itu kan itu adalah pergeseran budaya yang mungkin bagi bagi pewaris gitu, pewaris budaya Betawi itu tersinggung gitu, tersinggung kalau misalnya ondel-ondel ternyata malah dijadiin bahan untuk ngamen. Itu bisa diteliti juga, dikaji juga dalam budaya masyarakat Betawi ya, khususnya, yang bisa kita relate banget gitu. Yang kadang suka di depan rumah kan suka lewat ya, yang ondel-ondel gitu kan. Nah, itu untuk contoh-contohnya yang tadi. Oke, itu adalah contoh dari kajian budaya. Boleh next slide? Nah, ini aku ambil dari Instagramnya Science Hunter Indonesia. Kalau misalnya teman-teman itu pengen banget ikut PKM, pastiin dulu kalian tuh research apa aja judul-judul yang biasanya tuh lolos atau biasa tuh sering dipakai gitu untuk di PKM ini. Ini aku ambil untuk tahun 2023 sama 2024, itu banyak banget untuk bidang sosial ya. Sosial itu ngekaji tentang psikologis, tentang kesehatan mental itu pasti banyak banget deh. Terus juga tentang yang lagi naik daun itu tentang inklusif dan disabilitas, baik dari sosialnya, baik itu dari teknologinya atau dari pengabdian masyarakatnya itu banyak banget yang ngangkat tentang isu disabilitas. Waktu di Pimnas kemarin aku ngeliat posternya banyak banget tentang disabilitas gitu. Atau juga tentang kayak misalnya perilaku-perilaku masyarakat gitu. Misalnya perspektif masyarakat umum terhadap pelaku kriminal yang sudah bebas. Itu juga bisa. Dan ada juga yang ngakaji tentang permainan tradisional, kajian budayanya gitu. Itu banyak banget di PKM itu yang ngangkat isu-isu tentang kayak gini. Nah, itu bisa teman-teman lihat nantinya kalau misalnya itu bisa dicari judul-judul yang lolos untuk pendanaan PKM itu kayak gimana. Itu banyak banget dan itu menarik-menarik banget sih buat dikaji yang kayak kita tuh nggak kepikiran gitu buat ngekaji itu out of the box semua. Benar-benar udah the next level lagi lah untuk penelitian itu. Oke, itu aja dari pemaparan penggalian ide bidang sosial. Aku kembalikan ke moderator. Makasih.
Oke, terima kasih nih kepada Kak Ica yang udah berbagi ilmu nih tentang penelitian sosial. Nah, tapi mungkin masih ada nih teman-teman yang agak bingung soal penelitian sosial ini nih. Nah, oleh karena itu saya buka sesi diskusi dan tanya jawab untuk saat ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung aja nih raise hand atau dengan di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaannya. Oke, bisa langsung ya ditanya. Oke, Kak, mungkin aku izin tanya. Karena kebetulan aku juga APMM sama P3KPM-nya di bidang sosial. Nah, mungkin aku ingin tanya soal teknik pengambilan data yang pengambilan datanya nih Kak. Karena kan tadi kayak yang tadi Kakak bilang, media sosial ini tuh subjektivitas ya. Jadi kayak kadang nggak sesuai sama sebenarnya nih. Kayak misal ada wawancara, ada kuesioner yang datang ke saya nih. Terus tanyain kayak kamu eh, kabarnya gimana mungkin katanya. Terus padahal aslinya baik-baik aja, cuma saya jawab kayak ngedramatis. Artinya kan data yang didapat tuh nggak sebenarnya ya dan bisa mempengaruhi tentang hasil penelitiannya. Karena kan penelitian ini kan kita tujuannya ya untuk meneliti dan mendapatkan hasil yang benar-benar real nih. Tapi kalau nyata yang dapat data yang kita dapat itu nggak sebenarnya kan malah nggak bisa mempresentasikan merepresentasikan keadaan sebenarnya nih. Nah, jadi kira-kira gimana nih Kak solusi untuk mendapatkan data yang secara real atau mungkin mendekati sebenarnya nih, karena kan sosial ini kan subjektif ya Kak. Mungkin gitu aja Kak. Oke, oke. Jadi kalau misalnya dari pengalaman aku ya, aku juga pernah tahu kayak gitu. Aku kan waktu P3KPM ini tentang eh, ibu muda kan ya, ibu muda di kawasan Cipinang. Nah itu aku ngewawancarain 3 ibu muda. Nah tapi satu ibu muda ini dia tuh kayak kayak gitu deh, maksudnya kayak dia sangat muda ya, mungkin masih 15 tahun. Kalau kita tanya pertanyaannya, dia jawabnya cuma iya atau tidak. Padahal pertanyaan kita panjang banget gitu. Udah panjang banget sampai kita tuh greget. Ih, Ismi. Nah, Ismi adalah saktinya. Kita greget banget sama narsum itu. Sampai eh, gimana caranya biar dia bisa jawab ya. Akhirnya kita pancing lagi tuh. Pancing sampai dia bisa mengeluarkan kata-kata. Bahkan sampai ibunya yang ngejawab. Kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya biar valid, itu sih kalau misalnya dari komentar-komentar reviewer gitu ya. Kalau misalnya pas panelis untuk P3KPM, emang kita tuh harus ngelakuinnya berkali-kali gitu loh untuk wawancara. Nah, wawancara itu kan pasti untuk beda hari aja tuh pasti jawabannya yang dikasih bakal beda gitu kan. Nah, itu bisa menguji apakah si narsum ini valid atau enggak jawabannya. Pokoknya kita diusahakan untuk ngambil datanya tuh berkali-kali untuk wawancara biar jawaban narsumnya tuh jenuh dan itu mencapai kayak eh, sama gitu, hampir sama semuanya jawabannya. Itu juga bisa salah satunya untuk reduksi sih. Untuk reduksi, kalau misalnya datanya tuh gak valid gitu, karena kan subjektif. Kalau jawaban aku sih gitu ya, dari pengalaman aku. Oke, makasih Kak. Tapi mungkin aku ada uh, pertanyaan lagi. Mungkin ini kayak apa ya metode yang aman untuk ngedapetin data nih Kak. Karena kan kayak kalau nggak salah tuh tahun 2023 kayak ada eh, penelit
apa orang yang lagi neliti tentang kaum LGBT ya. Terus dia di apa kalau nggak salah di meninggal gitu kan Kak. Jadi eh, kalau variabelnya orang-orang berbahaya itu kan pasti kayak aduh nggak aman lah, ada rasa was-was. Nah kira-kira gimana tuh Kak untuk ngedapetin data yang eh, benar atau secara apa ya sebenarnya dan aman nih Kak bagi kita sendiri sebagai penelitinya. Aduh, kalau misalnya biar aman sih mendingan ini ya, metodenya yang kuantitatif, kita nyebarin angket di online gitu kan. Karena angket itu buat online itu kan bisa menjangkau ke banyak orang. Terus juga kayak misalnya kasus LGBT kan itu juga lagi ramai banget. Pasti di luar sana pasti banyak juga yang dia tuh punya perspektif tentang LGBT ini. Kalau misalnya topik sensitif sensitif gini tuh emang susah sih kalau misalnya kita ngambil datanya wawancara, karena pasti mereka cenderung nggak mau untuk diwawancarain gitu. Apalagi kalau misalnya kita minta untuk data, baik itu nama aja tuh emang sebenarnya nggak boleh kan gitu. Nama lengkap tuh nggak boleh, paling harus inisial. Terus juga dia kan ibaratnya ngumbar aib dia sendiri kan ya. Jadi mendingan untuk penyebaran angka secara online aja sih. Apalagi kalau misalnya kuantitatif itu kan dibutuhin data yang banyak ya. Data yang banyak dan juga pertanyaan-pertanyaan banyak. Jadi mendingan angket online sih. Oke, berarti yang aman tuh angkat online ya Kak, karena nggak langsung ketemu langsung lah. Oke, Iya. makasih Kak. Oke, teman-teman yang lain nih yang HPM-nya, HPMM-nya atau P3KPM-nya tentang media sosial boleh banget nih bertanya sebelum sesi diskusinya habis nih. Boleh nih, biar langsung dapat jawaban yang gong lah dari pembicara kita yang keren banget nih. Ada pertanyaan masuk nih Kak di kolom chat. Saya izin bacakan ya Kak. Dari Syakira Alzena. Untuk bidang sosial itu kan kebanyakan pakai teknik wawancara ya Kak. Nah, saat wawancara tuh pasti kan jawaban tiap responden beda-beda Kak. Menurut Kakaknya gimana nih cara yang efektif untuk memilih data dari hasil wawancara itu Kak? Oke, kalau misalnya untuk wawancara kan ya sebenarnya nggak usah banyak-banyak ya. Yang penting dia mendalam. Jadi kalau misalnya apapun hasilnya, apapun yang dia katakan di wawancara itu, gak apa-apa tetap diambil karena nanti bakal direduksi. Soalnya kalau misalnya kita memaksakan ataupun kita nambahin kayak keterkaitan kita terhadap jawabannya dia, itu malah bikin itu nggak valid gitu. Jadi tetap diambil aja dari jawabannya dia, habis itu direduksi, baru diambil kesimpulan. Soalnya kalau misalnya kita memaksakan dia sesuai sama jawaban kita, berarti ya berarti dia antara dia ngebuat-buat gitu kan, antara antara kita ngebuat-buat ataupun emang nggak valid aja gitu loh subjektifnya gitu. Jadi nggak apa-apa sih, ambil aja data yang ada. Paling
ini kalau misalnya mau biar lebih valid di wawancaranya berkali-kali dengan hari yang berbeda. Berarti tetap ya Kak, diambil apa adanya dan baru kita nanti ambil kesimpulannya ya Kak. Iya, betul. Oke, gimana Syakira, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, sangat terjawab. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Wisnu Catur Hidayat terkait penelitian sosial yang bertajuk eh, analisis. Gimana nih cara kita menentukan metodenya supaya hasil penelitiannya itu dianggap valid dan mewakili suatu populasi Kak? Jujur ya Wisnu, kalau untuk analisis sebenarnya jujur belum pernah gitu. Jadi nanti mungkin nanti aku akan belajar lagi gitu. Nanti coba Wisnu coba cari-cari lagi untuk analisis ini pengambilan datanya kayak gimana. Karena takutnya kalau aku jawab itu jadinya salah gitu kan, salah apa yang aku kasih tahu. Jadi coba dicari sendiri dulu aja. Oke, gimana nih Kak Wisnu? Sudah terjawab nih rasa penasarannya. Oke, mungkin ada lagi nih Kak dari Kak Savana. Ada nggak sih Kak tips dan trik buat orang yang baru awal-awal meneliti di bidang sosial? Karena kan mau coba penelitian ke bidang yang lain, cuma bingung nih harus mulai dari mana dan untuk selanjutnya gimana tuh Kak? Kebetulan juga nih kayaknya mewakilin aku deh Kak, karena sebelumnya aku waktu OAB kan di sains kan ya Kak. Sekarang pindah ke sosial. Kayak kalau misalnya untuk penelitian sosial tuh pasti harus peka gitu lah. Harus peka dan berjiwa sosial yang tinggi. Gimana caranya kita bisa ngelihat permasalahan itu dan kita bisa ngelihat dari masyarakatnya apakah itu dibutuhkan atau enggak. Soalnya kalau misalnya teknologi kan pasti ini ya, pasti banyak banget dan juga lagi marak banget kan. Atau enggak pendidikan itu kan pasti demand-nya banyak banget ya. Kita bikin media pembelajaran dan lain-lain, sains pun kayak gitu. Kalau sosial itu sebenarnya tantangannya dari permasalahan yang ada di masyarakatnya sih, datanya itu dia apakah sesuai gitu. Kadang kita mau neliti untuk contohnya untuk ibu muda gitu. Ibu muda datanya itu cuman ada kalau misalnya di Jakarta di Cipinang. Nah itu mau nggak mau itu harus di Cipinang. Kalau misalnya kita nyari di lokasi lain yang nggak ada datanya itu malah jadi bumerang buat kita sendiri. Dan juga kalau misalnya permasalahan sosial itu harus banget dikuatin di SDGs-nya. Jadi disesuaikan sama tujuan SDGs poin keberapanya yang mau kita ambil. Nah, nanti dari hasil itu diharapkan sih sesuai dengan tujuan pembangunan itu. Terus kalau misalnya untuk metodenya, itu digali lagi sih, karena metode penelitian sosial itu kan banyak ya, ada yang di etnografi, ada yang studi literatur, ada yang kayak misalnya kuantitatif kualitatif itu kan banyak banget. Itu bisa dipelajarin juga, karena ternyata kalau penelitian sosial itu nggak cuman kita tuh kasih kuesioner ataupun angket juga, tapi bisa juga yang lainnya kayak misalnya kita mendasarkan literatur ataupun kajian-kajian budaya lainnya. Oke, gimana Kak Safa? Apakah sudah terjawab penasarannya? Oke, mungkin saya anggap sudah terjawab. Wah, ada tambahan lagi nih Kak dari Kak Yumna Nayani Kak. Gimana sih Kak cara bikin instrumen penelitian yang baik buat penelitian sosial dan apakah harus selalu divalidasi oleh para ahli? Oke, kalau misalnya buat instrumen itu pasti harus ada teorinya ya. Teori misalnya dari teori itu dari variabelnya, variabel bebas dan juga variabel terikat.
Kalau misalnya udah nemu teorinya, kita pilih. Teori itu kan pasti ada indikatornya. Indikator yang bisa kita jadiin acuan untuk kisi-kisi instrumen. Kalau misalnya si indikator itu dia nggak punya sub indikator, itu nggak usah dimasukin. Takutnya itu malah kayak kita yang mengarang sendiri sub indikatornya. Dan kalau misalnya ngelihat dari indikatornya itu, kita bisa ambil sebenarnya kalau misalnya dari teori itu, kan misalnya ada banyak kayak indikatornya. Misalnya ada 10, tapi kita bisa ambil 7 aja yang mewakili dari apa yang pengen kita teliti gitu. Terus juga setelah itu dibikin untuk kisi-kisi instrumennya, pertanyaannya disesuaikan dengan uh, indikator dan juga topik yang kita teliti. Misalnya indikatornya tentang tanggung jawab. Sebenarnya apa sih tanggung jawab yang dikaitin misalnya tentang uh, busana ya. Tanggung jawab siswa dalam mengerjakan produk busana gitu. Kan bisa ya dibikin untuk pertanyaan kayak gitu. Dan untuk indikatornya lain-lainnya kayak gitu. Dan juga diusahain banget sih kalau misalnya uh, pertanyaan itu jangan cuma satu ya, tapi dari indikator itu bisa dipecah lagi untuk beberapa pertanyaan dan nantinya harus divalidasi banget sama misalnya dosen ahli gitu ataupun dosen pembimbing, minimal dosen pembimbing lah gitu untuk divalidasi kalau misalnya pertanyaannya itu udah sesuai atau belum dengan kaidah yang benar. Oke, sudah terjawab ya ke Kayum Yamina atas pertanyaannya. Dan mungkin itu jadi pertanyaan terakhir nih Kak. Karena sesi diskusi kali ini tuh udah habis. Nah, tapi untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan terkait materi tadi atau terkait penelitian di bidang sosial, mungkin bisa langsung aja nih untuk menghubungi kontak Kak Ica. Nah, kira-kira eh, ada nggak nih Kak kontak yang bisa kita hubungi kalau kita mau menghubungi kakak nih terkait penelitian sosial, entah itu nomor WhatsApp atau Instagram kak. Oh, ada kalau WA tinggal cari aja di grup KPM pasti ada. Kan kita banyak ke grupnya, itu pasti ada. Kalau Instagram di @icahernisa. Nah, jangan lupa juga guys dicatat ya nomor-nomornya atau nama Instagramnya biar bisa kalian hubungi kalau kalian mempunyai pertanyaan nantinya. Oke, eh, sebelum kita mengakhiri sesi materi ini, izinkan saya membaca kesimpulan yang telah saya catat. Yaitu adalah kesimpulan dari materi yang disampaikan ini adalah ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam masyarakat. Nah, penelitian sosial adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan tujuan memahami fenomena sosial. Nah, ciri-ciri penelitian sosial itu tadi fokus pada manusia dan masyarakat, subjektivitas, konstekstual, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan juga metodenya yang beragam. Kemudian sumber ide yang bisa kalian dapat ini untuk mulai penelitian sosial itu seperti studi literatur, observasi masalah sehari-hari, diskusi dengan teman-teman, atau eh, isu di media sosial, dan bahkan kebijakan pemerintah nih bisa kalian teliti nih. Terus juga untuk teknik penggalian idenya tuh bisa kayak brainstorming, analisis SWOT, 5W1H, dan mind mapping. Oke, tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Sebelum acara tutup, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Kak Ica yang telah memberikan materi tentang penelitian sosial ini nih Kak. Yang pastinya bakal berharga dan bermanfaat bagi kita semua, terutama peneliti yang meneliti di bidang sosial kayak saya ini nih. Terima kasih pula kepada teman-teman yang udah menyaksikan dan menyimak pemberian materi ini dari awal sampai akhir. Dan selanjutnya untuk Kak Ica, jangan kemana dulu nih Kak, karena dari kami panitia ada oleh-oleh sertifikat nih Kak. Boleh dong untuk Kakak operator menampilkan sertifikatnya.
Oke, sertifikat nomor 048 garis miring SER garis miring D KPM UNJ garis miring 3 2025 diberikan kepada Ica Hairunisa APMM sebagai pembicara dalam kegiatan ngopilah atau ngobrol penelitian ilmiah 4 dengan tema penggalian ide bidang sosial yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta. Jakarta 20 Maret 2025 yang telah ditandatangani oleh Kak Muhammad Habib Alvinur Rahman sebagai Ketua KPM UNJ dan juga Kak Nafisa Putri Insyani sebagai Kepala Divisi P2P. Nah, kepada kakak yang bertugas untuk dokumentasi, dipersilahkan. Oke, eh, izin ambil alih. Eh, boleh nih aku izin dokumentasi. Aku hitung ya, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi, 3, 2, 1. Makasih. Oke, mantap banget nih. Nah, kepada Kak Ica, terima kasih banyak buat ketersediaannya untuk berbagi ilmu tentang penggalian ide di bidang sosial ini. Semoga kakak sehat selalu dan sukses terus ya kak. Nah, tapi apabila kakak Ica ada kesibukan lain saat ini, dipersilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom meeting ini. Namun jika kakak ingin membersamai kami hingga akhir, sangat dipersilahkan kak. Nah, saya Muhammad Hafiz selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Hafiz yang sudah memandu acara inti Ngopi Lapat pada sore hari ini. Nah, keren banget ya teman-teman moderator dan pemateri kita pada sore hari ini. Tapi untuk Pak Hafiz jangan kemana-mana dulu nih karena ada oleh-oleh sertifikat moderator dari panitia untuk Pak Hafiz. Kepada kakak operator boleh nih ditampilkan sertifikat dan mohon bantuannya juga untuk sesi dokumentasi. Sertifikat nomor 49 garis miring CR garis miring D strip MUNJ garis miring 3 garis miring 2025 diberikan kepada Muhammad Hafiz APMM APMP sebagai moderator dari kegiatan Ngopilah 4 dengan tema penggalian ide bidang sosial yang diselenggarakan oleh kelompok Buddha Universitas Negeri Jakarta yang telah ditandatangani oleh Kak Habib Alif Nur Rahman APMM sebagai Ketua Umum KPM UNJ dan juga ditandatangani oleh Kak Nafisya Putinsani APMM selaku Kepala Divisi P2P. Boleh dari operator dipandu untuk sesi dokumentasi. Oke, izin ambil alih ya. Aku hitung 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Makasih. Terima kasih banyak kepada operator yang telah memandu dokumentasi dan terima kasih banyak juga kepada Pak Hafiz mengasih terima oleh-olehnya ya Kak. Oke. Baik, beralih ke agenda selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi akhir. Kepada teman-teman semua, diharapkan untuk segera mengaktifkan fitur kameranya. Kepada kakak operator, boleh nih dibantu untuk sesi dokumentasinya. Oke, kita tunggu dulu berapa menit nih. Nungguin teman-teman yang on cam dulu.
kita tunggu sampai menit 17.28 ya. Oke, kayak eh, karena udah 17.28 aku izin. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, makasih. Balikin ke Rafael. Oke, terima kasih untuk Pak Operator. Untuk semasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti seluruh rangkaian acara ngobrol penelitian ilmiah atau ngopi lampat pada sore hari ini hingga akhir. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan ilmiah. Karena sejak di awal acara ini didahulukan dengan doa, maka baiknya kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa itu menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa disebutkan, saya Rafael Raya Rabbani selaku Master of Ceremony dan mewakili segenap panitia yang bertugas pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.